كلمة الكرام أجمعين وإلى تقدير ولكل من سابق كل ولربنا آدم منا وعلم السلام وتناسل بينهم من الدين وإلى رسولنا وأئمتنا خلفاء الرسول وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان وإلى جميع أئمة الدين والخطيب والقراء والمسلمات والصحابة والسلام وبيت الحقين وإلى كل ولي ولية المسلم وأنا خصوصا إلى Qadir Jailani Qadas Wajib Jafar Sadiq Al-Jina wa hadratin Marabani wa Syaisin Syaiqubur Al-Qasabah wa hadratin Mukarraman wa hadrati Syaiq Mukarram wa Syaiq Muqim wa Syaiq Nawawi Al-Bantani Kasih Amin semuanya Abni waladun Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Halaman berapa? 13 bukan? Hah? 16. Oh ya. Belum baca Bapak nih. Bagian Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi jeung kudu wayang bagi jeung kudu naon al-i'tina'u hati-hati nemen-nemen hati-hati bil ikhlasi kalawan ikhlas wayang bagi jeung kudu naon al-i'tina'u hati-hati hati-hati bil ikhlasi kalawan ikhlas wa huwa ari ngaranna ikhlas eta al amalu beramal wa huwa ari ngaranna ikhlas eta al amalu beramal lillahi karena Allah taala lillahi karena Allah taala wahdahu mung hanya ke Allah wahdahu mung hanya ke Allah wa yang bagi jeung kudu naon al-huduru naon al-huduru ngahadirkeun hate naon al-huduru ngahadirkeun hate wa huwa ari ngaranna hudur wa huwa ari ngaranna hudur eta ayak lama kudunya ho si jalma eta ayak lama kudunya ho si jalma bima kana perkara yaqulu anu nyarios eta si jalma bima kana perkara yaqulu anu nyarios eta si jalma wa yaf'alu jeung anu agawe eta si jalma wa yaf'alu jeung anu agawe eta si jalma wal khusyu'u jeung kudu khusyuk wal khusyu'u jeung kudu khusyuk wa huwa ari ngaranna khusyuk wa huwa ari ngaranna khusyuk eta sukunul a'doi antengna pirang-pirang anggota eta sukunul a'doi antengna pirang-pirang anggota
wa hudurul qalbi jeung hadirna hate, wa hudurul qalbi jeung hadirna hate, wa tadabburu dzikri jeung ngabayang-bayang zikiran atau ngangen-ngangen zikiran, ngabayang-bayang zikiran atau ngangen-ngangen zikiran. Fa inna ma yataqabbalu, maka sanyana bakal narima. Fa inna ma yataqabbalu, maka sanyana bakal narima saha Allahu Gusti Allah. Fa inna ma yataqabbalu, maka sanyana bakal narima saha Allahu Gusti Allah. Minas sholati tina solat, minas sholati tina solat, bi qadril huduri, kalawan ukuran hadir, ya, kalawan ukuran hadirna hate, kalawan kadar atau ukuran hadirna hate. Wa yahrumu jeung haram naun ar-riya'u, riya, pamer. Kalau pamer ke bapak nggak apa-apa, mau pamer baju ya, mau pamer sendal, pamer celana nggak apa-apa, kan pamere sama ya. Oh, bukan riya tapi pamere. Wa yahrumu lan haram naun ar-riya'u, riya, bisolati dina solat, bisolati dina solat, wa goiriha jeung salain solat, wa goiriha jeung salain solat. Cuma jelasan singkat aja lah. Jadi harus hati-hati, ikhlas melaksanakan ibadah tuh ya, karena Allah ya. Terus menghadirkan hati, artinya adalah mengetahui apa-apa yang diucapkan dan mengetahui apa-apa yang sedang dikerjakan. Harus khusyuk. Khusyuk itu berarti diamnya seluruh anggota, hadirnya hati, dan membayang-bayang dikiran. Apa yang didikirkan itu tahu artinya ya. Karena Allah menerima sholat itu dengan ukuran hadirnya hati. Dan haram sholat kalau kita niatnya riya. Tidak hanya riya aja, selain sholat nggak boleh riya ya. Wa huwa lan utawi wa huwa ari nu ngaranna riya, wa huwa ari anu ngaranna riya, wa huwa ari anu ngaranna riya eta al amalu beramal, eta al amalu beramal li ajlin nasi, karena arah manusia, li ajlin nasi karena arah manusia. Dah, sampai sini dulu ya. Kita flashback ke halaman 11 dulu ya. 11. Halaman 11 masih Dudu ilmar'i ashrin fataha murattabatan fi tayyi sya'rin muhadzabin hudatin wa tamyizin wa faqdin fasiha wa haidin wa dhiman'in asyam'i murakabin wa ma'in tahurin wa tiqadi faridatin wa irfani kayfi ma'at tahaqquqin mujabin fadzaka dukhulul waqti lakin husuda bidhi hadasin qadama inda taqarubi.
Ini sebenarnya baharnya ada bahar ini, bahar Bapak nggak bisa. Bapak bisanya bahar yang dulu ya, bahar yang dulu. Itu yang burdah begitu ya. Nah kembali lagi ya, bahwa syaratnya wudhu ada 10. Yang pertama itu Islam, yang kedua tamyiz ya, bisa mengetahui bersuci dengan air untuk menghilangkan najis. Yang ketiga tidak sedang haid. Yang keempat tidak sedang nifas. Yang kelima tidak ada perkara yang mencegah air datangnya ke kulit, mau lilin, mau kotoran yang ada di kuku, mau sifat yang ada di mata, itu yang keenam airnya harus suci, bisa menghilangkan hadas. Yang ketujuh meyakinkan keparduan, apa yang dibasuh itu pardu ya. Yang kedelapan, apa sih itu yang kedelapan? Mengetahui tata cara wudhu. Yang kesembilan menyatakan kewajiban ya. Jadi maksudnya walau syakka fatawaddoa ihtiyatan summa tayaqqan al hadsa. Jadi harus yakin ya, yakin bahwa kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Terus yang terakhir masuk waktu. Namun masuk waktu yang lebih ditekankan lagi untuk orang yang beser atau yang istihadah. Itu ya. Terus wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin, sampai situ ya. Kalau misalnya orang tersebut sedang mempunyai janabat atau jinabat, punya junub. Sebab apa sih? Sebab bersetubuh yang bisa menghasilkan keluarnya air mancur, air mani. Air mani yang pertama yang keluar, sebabnya apa sih? Yang pertama bisa sebab dengan memasukkan helm ke kubul ya, ke jalan depan atau ke jalan belakang. Ini orang stres nih, orang stres memasukkannya ke jalan belakang atau memasukkannya ke ikan yang besar, mulutnya dibuka dimasukin mulut ikannya tuh ya. Ikan apa yang besar ya, seukuran dengan torpedo kalian tuh, beda aja. Atau dimasukkannya ke mayit ya, boleh. Mau itu lupa atau dipaksa, tetap orang itu punya junub ya. Atau dimasukkannya membuat sendiri dari kain, diputar-putar, dilubangi ya, kainnya diputar-putar sehingga biar terasa nikmat. Waduh, stres dewa ya. Bahkan misalnya dimasukkannya ke kayu, pring, wah lecet kabeh puas ya. Masukkan ke kayu, tok coba masukin kayu. Lecet kayaknya. Jangan Pak, jangan ya. Nah itu mahkota kita ya, mahkota. Bawa bercanda tadi, wah jangan dicoba, awas nggak boleh. Atau punya junubnya karena keluar air mani. Kalau tadi mas sebab bersetubuh ya, tadi banyak kan caranya ya bersetubuh. Nah ini sebab keluar air mani. Kalau laki-laki keluar langsung dari batang. Kalau masih di sini balik lagi enggak, belum. Bisa nih, misalnya Alif mimpi, udah tegang-tegangnya mau keluar nih, keburu bangun, enggak jadi, balik lagi, enggak, belum wajib mandi, karena belum keluar dari ini, belum keluar. Nah gitu. Kalau perempuan ila dohiri farjil bikri. Kalau perempuan keluar dari dohirnya farjinya perawan. Seperti apa farjinya perawan? Tanya tak? Tahu ya. Kalau janda nih. Wa ila medharu inda julusi saib. Kalau kedamanya untuk janda khusus keluarnya terhadap sesuatu yang terlihat ketika duduk didelamakan begini nih. Kalau janda kalau duduknya begini, nah itu yang terlihatan itu. Itu
Itu yang terlihat gitu ya. Ya kalau fikih harus harus jelas ya. Jelas. Kalau fikih harus jelas. Biar paham. Kan kalau janda mah sudah dol ya, beda. Sudah ambrol. Kalau perawan kan masih tersegel. Oh, seperti itu. Maksudnya adalah maninya seseorang, maninya dia sendiri pertama kali keluar. Baik mani laki-laki atau perempuan, dari perempuan. Perempuan yang diwati, yang digituin, dikukulnya. Dan sesungguhnya telah datang syahwatnya perempuan ketika bertubuh atau ketika dimasukkan. Pokoknya begitulah. Itu terlalu vulgar ini. Di skip aja ya, skip. Keluarnya itu ya, baik keluar maninya nih, baik tidur, sebab tidur atau selain tidur. Keluar maninya lah sedang mimpi atau tidak sedang mimpi. Kalau tidak sedang mimpi udah paham ya. Maka kalau seumpama punya junub dengan sebab-sebab tadi, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, wajib membasuh semua badan. Artinya semua badan, baik rambut yang tebal yang apa harus nyerap sampai kulit, harus kena semua. Oh Allah, jangan sampai ada yang nggak kena. Min sya'rihi tuh ya, sampai ke kulitnya. Walau lihiatin kasipatin, sampai ke jenggot yang tebel. Bapak aja nih kalau junub ininya harus gituin ke air. Jenggot ininya. Kalau kalian bukan jenggot ini, jenggot bawah, itu harus, iya dikucel-kucel. Nah iya harus sampai ini. Kalau bapak mah sebulan sekali dibotak, botak bapak mah. Karena tidak boleh. Wala yu'akhiru an arba'ina yauman, tidak boleh lebih dari 40 hari. Dari rambut ini nggak boleh lebih dari 40 hari nih. Yang tersembunyi ini harus dibabad. Ngerti dibabad? Hanya perempuan harus dibabad nih. Aduh, cina takut kena sesuatu. Artinya lu nggak bisa ininya, cina sendiri mah nggak bisa. Teman dibantuin di WC. Itu mah gimana caranya lah. Keterangannya begitu, dalam kitab Tanwir begitu keterangannya, tidak boleh lebih dari 40 hari. Kalau pengen kita bersih, bercahaya, auranya bagus, itu tuh hati-hati. Kalau tidak dibersihkan, nanti bisa-bisa jadi korengan di sininya tuh. Ledes, ngerti ledes, korengan? Nah itu, kumannya tuh jadi lembab, itu daerah yang lembab. Kalau ini kan nggak lembab, keringetan di sini bisa dilap, ya nggak? Kering lagi. Tapi kalau yang di daerah tersembunyi, yang lembab, kuman-kuman banyak. Bahaya. Sudah ada ya rambutnya ya? Sudah ada ya. Belum ada ini mah. Kalau ini baru tumbuh apa ya? Biji-bijinya dulu belum. Sampai kepada, coba tuh ya, bulu ya, yang keluar. Misalnya dari kulit itu panjang sekali bulunya keluar, ya harus dibasuh. Ini dibasuh ya, dibasuh. Oh ini semuanya lah. Sampai ke kuku, yang ada di bawah kuku dibasuh, lubang telinga dibasuh, parji perempuan ketika duduk dibasuh tuh. Ketika duduk jangan begini nih, jangan begini. Biur, udah basuh. Udah nyelap lah. Enggak. Nah, harus gitu. Nah, ketika begini dengan begini beda. Laki-laki sama enggak ketika berdiri sama itu duduk perempuan? Beda. Kalau ketika berdiri enggak terlihat jelas, ya enggak? Tapi kalau ketika duduk lebih terlihat. Pernah sering lihat tuh, awas. Yes ya. Tuh ya. Dan yang sigar-sigar, yang apa tuh? Yang lempit-lempit. Kan kalau punten, kalau yang rada gendut ya, atau yang gendut sekali kan gaber-gaber ya. Tuh melipat-lipat itu harus kena lah, harus kena.
Dan apa-apa yang di bawah kulep, di bawah kulep itu di bawah, insya Allah lah kalian mah sudah di semua udah disunat ya. Kalau orang kafir kan jarang disunat ya. Itu tuh kuncup. Kita mah kan kuncupnya udah dibuang, iya nggak? Misalnya kalian udah disunat kuncupnya, tapi ternyata sisanya masih banyak, masih bisa menutupi sebagian helm misalnya, masih bisa menutupi sebagian helm. Nah itu yang menutupinya harus dibasuh. Makanya Islam itu sangat indah sekali, bersih. Ditirulah oleh orang-orang kafir. Sekarang orang Jepang, bukan sekarang, tahun berapa ya, mewajibkan, mengharuskan anak-anak kecil itu harus disunat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sudah tua terasa ternyata punya penyakit apa ya, prostat atau apa, nggak tahu penyakitnya. Jadi banyak infeksi, banyak virus yang tersimpan di dalam kulep. Ya sekarang begini, kencing masih ada kuncupnya, dibersihin, kan masih tersisa najisnya, iya nggak? Tapi kalau kita kencing kan bersih. Nah itu, ini mereka banyak kena penyakit seperti itu. Akhirnya orang yang bukan beragama Islam, mereka juga disunat. Ya tadi supaya bersih. Itu dibersihkan ya. Kemudian mana tadi tuh? Oh, ini ya. Wa mimma basyarul qatun. Nah, kayak kemarin tuh, misalnya ada yang terpotong. Ini kan dalamnya ini enggak terlalu ya. Pokoknya yang enggak terlihat tuh enggak usah. Dalam hidung masih terlihat segini ya, ini yang dibasuh. Kalau enggak dalam ya enggak terlalu ini mah. Cuman ini kalau sigar, seret, nah itu yang harus dibasuh. Tapi jaga-jaganya kalau sedang tidak puasa dibasuh. Kalau lagi puasa mah enggak. Ini dalamnya mah enggak. Yang nggak terlihat yang enggak. Jadi yang dibasuh itu yang nadoro an-nadiru, yang terlihat oleh orang-orang yang melihat. Jarak pandang berbicara. Misalnya Bapak melihat ini nih, coba ngadep ke sana. Enggak, kepalanya aja, kepalanya. Tuh kan telinga kelihatan. Nah itu yang dalamnya telinga yang terlihat harus dibasuh. Itu maksudnya. Dari jarak pandang orang yang bicara itu yang terlihat yang dibasuh. Hidung juga sama yang terlihat. Kalau yang tahu dalam enggak, lagi puasa. Makanya Pak lagi puasa, saya mimpi keluar mandi, batal enggak kalau mandi? Ya enggak. Mandi langsung mandi. Puasa kan enggak batal. Itu karena mimpi. Beda lagi kalau enggak mimpi. Ada entok liwat, entoknya diberhentiin itu. Wah, itu beda itu mah. Itu sungguh ya perbuatan yang sangat jahat sekali. Semua lempit-lempit badan, bekas luka itu harus ya, masukin bekas luka. Terus ya harus berusaha sebisa mungkin untuk sampai air itu ke kulit ya. Dibasuhnya ma'a niyati raf'il janabati, beserta harus niat menghilangkan janabat. Tuh ya. Boleh niatnya raf'i hadasil akbari, raf'i hadas akbari wa haidi boleh ya. Tuh. Kemudian wajib mandi juga bagi perempuan karena head ya, habis head, terputus head, habis terputus nipas, habis melahirkan. Meskipun melahirkannya hanya darah kental keguguran lah, atau daging kental keguguran doang. Keguguran misalnya tetap harus mandi wajib, mandi junub ya. Seperti itu. Mandinya ketika putus head dan mau sholat. Jadi adanya kewajiban mandi besar itu, contoh nih, kalian headnya selesai ini misalnya jam 6 pagi selesai. Aduh, nggak enak nih, pengen mandi nih, nanti aja lah mandinya pas mau duhur. Ya nanti mandinya pas, wajib mandinya itu ketika mau melaksanakan sholat duhur. Itu pas kewajiban mandinya pas nanti, pas duhur. Tapi kalau kalian misalnya, aduh jam 6, bentar lagi jam 8 saya harus duha, ya harus mandi gitu. Kan mau sholat duha, ya enggak? Jadi kewajiban mandinya itu ketika ingin melaksanakan sholat atau kewajiban ya, yang harus suci kitanya tuh. Jadi bukan begini, udah selesai harus mandi
Enggak, wajibnya mah ketika mau melaksanakan keparduan atau misalnya kita pengen melaksanakan kesunahan. Tapi sebagai ihtiyat jaga-jaga nih ya, jaga-jaga. Mau enggak sih mati dalam keadaan enggak suci? Kan enggak mau kan? Makanya dianjurkan ketika setelah putus haid segera untuk mandi supaya langsung suci. Karena dianjurkan untuk daimul wudu'i gitu. Kalau misalnya udah punya wudu kentut wudu lagi, itulah udah suci. Berharap nanti meninggal itu dalam keadaan karena ketika meninggal dalam keadaan suci itu langsung disaksikan oleh malaikat Jibril. Lanjut. Fala yajibu al-ghuslu laha fauran walau hasolat bizina. Misalnya ada orang yang zina ya sama kayak tadi lah. Maksudnya tidak ada kewajiban untuk mandi seketika, nggak ada. Pokoknya wajib mandinya mah ketika pas mau sholat atau mendatangkan ibadah itu aja. Meskipun dia setelah zina. Nah itu selesai ya, selesai. Sekarang perkara yang membatalkan wudhu. Tuh, coba perhatikan, fokus ngajinya, fokus nih, perhatikan. Coba dibuka halaman 11. Ayo dibuka, belajar, lihat. Halaman 11 baris ketiga dari bawah. Lihat. Wayun kidul wudu'a arba'atun la ghairu ya. Tuh, al-khariju minal qubuli. Lihat itu, lihat. Yang paling bawah. Perkara yang batalkan wudhu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan. Maksudnya adalah kubulnya orang yang wudhu, yang hidup, yang jelas. Yang jelas tuh yang masih nempel kubulnya. Kalau kubulnya, kalau itunya lagi dipinjemin kan nggak mungkin. Atau yang keluar dari jalan belakang, dubur. Meskipun yang keluar itu adalah damil kharij, darah yang keluar. Dari mana? Dari basur. Apa basur? BOOL, bool. Itu lah. Misalnya hanya darah yang keluar dari bool, tetap itu basur tuh, basur. Wahwa dakhilud duburi, sesuatu yang di dalam dubur. Basur tuh. La kharijhu, bukan yang di luar. Kalau yang di luar mah yang kasar-kasar, iya enggak? Seperti basur, seperti bool seseorang apabila keluar dari duburnya. Ini biasanya kalau yang boolnya rada keluar ya biasanya ambeien ya. Auzada khurujuhu, atau nambah keluar. Ini kenapa sih ada seperti ini hukum? Ya memang ini adalah terjadi. Ada orang yang demikian, penyakitnya yang demikian. Itu ya. Jadi artinya begini nih, misalnya ada orang yang boolnya keluar karena penyakit gitu ya, boolnya keluar, terpegang oleh kita, itu nggak batal. Nggak batal, sorry. Batal berarti ya. Tapi kalau misalnya kita megang boolnya nih, di dalamnya aja nongtot keluar nih, pegang boolnya aja, nggak batal. Yang batal itu yang apa tuh? Yang kasar-kasarnya, yang paham itu ya? Yang kasar-kasarnya, yang penutupnya tuh, yang empon. Yang kalau kita apa tuh istinja, cecewok ya, cebok, itu kasar-kasar, itu yang batal. Kalau habis wudhu megang ini mah nggak batal ini mah. Yang batal mah yang itu, yang kasar-kasarnya tuh batal mah. Nah ini mah kalau seumpama ada orang yang boolnya keluar, itu berarti dihukuminya sama seperti yang kasar-kasar, paham? Nah gitu. Misalnya keluarnya segini nih, seginilah, sepupu lah ya keluarnya. Ini nggak batal. Batal. Tapi misalnya pas dibeten,
pada keluar gitu kan ya. Megang yang di sininya, bukan ini. Ya ini nggak batal. Karena ini masuk bagian dalam. Jadi maksudnya yang batal itu yang bagian luar. Yang tidak batal bagian dalam. Contoh, tidak hanya bool, tapi yang depan juga sama. Kalau laki-laki mah jelas ya, batang ya. Ini perempuan. Perempuan yang nyingsap apa nyingslap tuh? Kacang gitu aja lah udah. Pokoknya bagian dalam. Kalau bibirnya yang dipegang itu batal. Tapi kalau dalam bibir ada dalamannya dipegang, bibirnya nggak kena, nggak batal. Yang membatalkan itu adalah bagian yang luarnya, yang bibir depan dan bibir belakang. Inayah mikir, bibir apa, kacang apa? Bapak kan dengan bahasa kiasan ya, dengan bahasa ironi, dengan bahasa kiasan maksudnya. Masa Bapak harus dengan bahasa jelas? Malu nih direkam nih, tuh. Pokoknya harga kacang yang terhimpit oleh harga daging itu aja. Tuh, terus paham sendiri. Nah, sesuatu yang keluar itu apa saja yang keluar buktinya. Kalau yang keluarnya rihan, angin, ya batal. Meskipun yang keluarnya itu tidak dari jalan belakang, tapi dari jalan depan. Misalnya perempuan kentutnya itu biasanya di belakang, tapi di belakang kentut juga lewat depan. Perut, bus ke depan. Nanti kalian akan merasakan seperti itu kalau sudah melahirkan banyak anak. Kalau sekarang enggak, kentutnya paling belakang. Perut. Tapi kan kalau sudah ini apa namanya melahirkan normal, sering lah ya normal. Itu ini kata-kata yang sudah melahirkan. Itu kentut itu ya nanti ngempos ke depan juga, bos. Ngedol. Itu ya. Mau yang angin atau yang tidak berupa angin. Bahkan di sini wa balalan ra'ahu alaihi wa lam yahtamil kaunuhu min kharijin. Sesuatu yang ini awas penting nih. Gak terasa keluar, tapi ternyata pas dipegang itu ternyata kita nggak megang, cuma dilihat tuh kok ada basah-basah. Jadi nggak kerasa gitulah, nggak kerasa ya, cuman ada basah-basah. Nah itu basah-basah itu berarti ada yang keluar, berarti batal. Hati-hati tuh. Biasanya kalau orang yang anyang-anyangan besar begitu biasanya. Kecuali yang nggak batal itu adalah mani, air mani yang keluar nggak batal. Kenapa sih nggak batal? Karena ada yang lebih mewajibkan, bukan wajib wudu tapi wajib mandi. Kemudian yang kedua perkara yang batalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal di sini bukan ini ya, tapi hilang kecerdasan. Tamyiz. Sebab tidur atau selain tidur. Yang sebab tidur misalnya ini kata sabda Nabi Muhammad SAW, faman nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka harus berwudu. Atau selain tidur. Selain tidur sebab gila, habis wudu gila batal. Habis wudu penyakit ayan batal. Penyakit ayan tuh kayak ini aja lah. Kayak ayam aja, kayak ayam begitulah. Kalau udah gitu kan kadang sangtong sendiri ya, iya gitu tuh ayam tuh. Ya hampir epilepsi lah dikit, hampir epilepsi kayak gitulah. Atau apa tuh namanya? Mabok. Habis wudu mabok. Bukan mabok, bukan begitu, tapi mabuk. Minum alkohol atau benar-benar mabuk karena yang lain ini benar-benar mabuk, menghilangkan kesadaran. Terus meskipun dia itu mumakinan mengadahu, duduknya ini tetap ini kalau mabuk ya tetap ya. Kecuali yang tidak batal itu duduknya, orang yang duduk yang tetap lubang bokongnya tetap nempel ke bumi. Dalam kitab yang lain, kitab Sulamun Najah, tengahnya diterangkan tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus, sedanglah.
Pokoknya kerasa lubang apa tuh? Lubang bokongnya itu kerasa ke bumi, nutupin lah gitu. Itu kan nggak mungkin keluar angin, ya nggak? Kalau sila gini kan nggak mungkin keluar kan tuh. Tetap mah. Kan kalau pengen itu kan ya bret, ya nggak? Brot, sedut, yes itu kan keluar semua. Misalnya ini malah. Biasanya yang bret brot mah nggak terlalu bau ya. Ini yang bau tuh biasanya yang pelepas. Ini. Kalau yang badannya besar-besar biasanya ketutnya gede. Justru yang berbahaya itu badannya kecil. Inayah ya, hati-hati inayah nih. Ketutnya bisa-bisa pelepas. Pelepas nggak ada tapi aromanya sungguh luar biasa. Tuh. Pokoknya kalau bapak misalnya ngomong jangan sakit hati, harus masukin aja ke jantung sekalian. Tapi tidak ada yang stroke, nggak ada sih, sedarah nggak ada. Kita tahu sedang bercanda sih. Oke lanjut. Meskipun orang tersebut duduk di tunggangan, misalnya duduk di kuda, lubang bokongnya tertutup. Dia punya wudhu, tidur, tapi tertutup loh. Yang nggak batal. Yang batal itu gini nih, lauzala anhu sakoto. Misalnya begini nih, lagi punya wudhu nih ya, tidur. Pas bangun-bangun begini, nah kebuka bokongnya, bangun, batal. Tapi kalau lagi tidur, kebangun begini ya nggak batal. Pokoknya kebangun itu lagi apa namanya, tertutup lubang ininya nggak batal. Tapi kalau bangun ngemplong, meskipun misalnya nggak terasa kentut tetap batal karena terbuka. Karena sudah sunatullah ketika pintu depan tertutup, pintu belakang terbuka. Sudah sunatullah. Itu di kitab I'anatul Thalibin lebih jelas lagi. Bapak hanya merangkum saja ya. Jadi tidak ada yang duduk yang seperti ini nih, yang tidak membatalkan wudhu itu, tidak ada sedikit pun di tempat duduk dengan bokongnya satu celah pun yang bisa membuat angin itu keluar. Ya, seperti itu. Bukan termasuk duduk yang tidak membatalkan wudhu, duduknya orang bukan termasuk duduk yang tetap ke bumi adalah orang yang tidur punggungnya pokoknya yang terentang, kan bokongnya kan ke bumi, ya enggak? Nangkarak, ngerti nangkarak? Ya nangkarak lah ya. Kalau Jawanya apa sih? Nangkarak apa nangkarak Jawanya? Melumah, ya melumah. Kalau ndakom ya nangkuban, ndakom. Ya melumah kan? Ya nangkarak. Kan bokongnya kan ke itu. Bokongnya berusaha diinin, tetap aja nggak bisa. Meskipun punggungnya lurus rata ke bumi, ya tetap nggak bisa. Itu batal wudhunya. Terus, nah ini nih, Pak, kalau misalnya ngantuk batal nggak? Nggak kalau ngantuk nih. Karena ciri-ciri ngantuk itu, ciri-ciri ngantuk nih ya, di sini. Mendengarkan ucapan orang yang hadir meskipun tidak paham. Jadi nggak ngerti, nggak ya bisa ngantuk sih. Kedengar, cuman nggak paham gitu. Itu ciri-ciri ngantuk. Kemudian tidak batal wudhunya orang yang ragu-ragu, misalnya nih, aduh, saya tuh tadi tuh tidur apa ngantuk? Tidur apa ngantuk? Nggak batal wudhunya, nggak batal begitu. Atau dia begini, aduh, saya tuh tadi tuh tidurnya tuh tetap ke bumi apa enggak? Tetap ke bumi apa enggak? Nah itu nggak batal begitu. Kalau yang ragu-ragu begitu nggak batal. Ya, nggak batal. Kembali lagi yang paling dasar aja lah, Bapak ngulang lagi yang dasar. Misalnya kita ragu-ragu begini nih,
Tadi itu saya tuh batal enggak? Batal enggak? Asalnya berarti punya wudu. Kita yakinkan aja. Kalau lebih yakin, udah yakin. Berarti enggak batal. Kalau kita yakinnya enggak batal. Ya, karena tadinya asalnya punya wudu. Lihat ke asal, ke pokok. Tapi kalau begini, wudu belum. Asalnya pasti belum punya wudu. Lihat ke pokok asalnya. Tuh ya. Yakinkan yang pokok asalnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, perkara yang batalkan wudu adalah memegang jalan depan. Tadi tuh yang apa tuh? Yang kasar-kasar yang megang ya. Jalan depan atau jalan belakang atau banci. Yang satu bagiannya tuh bagian mau lupa, mau dipaksa, pokoknya dari kubulnya anak Adam ya yang jelas, atau lubang ya, pokoknya yang jelas lah. Kalau perempuan berarti bibir yang dipegang, kalau laki-laki berbatang ya. Nah, meskipun yang dipegang itulah kuncupnya, misalnya yang dipegang kuncupnya kalau masih nyambung dengan dakarnya ya batal gitu ya. Meskipun yang dipegang sebagian, dakarnya, torpedonya apa tuh? Tugel, putus sebelah. Nggak tahu kenapa tuh. Ya batal. Nah, atau yang dipegang, ini sudah Bapak dulu ya jelasin di sekolah ya. Atau misalnya Inayah menemukan torpedo di jalan. Orang kecelakaan, diambil oleh Inayah, diambil. Ini torpedo siapa ini? Kita kembalikan yuk sama yang punyanya. Nayahnya punya wudu. Batal nggak? Batal. Nah, tapi kalau misalnya torpedonya sudah terlindas oleh truk, terlindas oleh motor sampai remuk, diambil bubuknya tuh, nggak batal. Bapak dulu pernah menjelaskan supaya ingat lagi ya. Pokoknya bentuknya kalau masih namanya torpedo atau serabi diambil itu batal. Tapi kalau sudah tidak berbentuk jadi remuk nggak batal. Itu. Tapi kalau yang mencelatnya itu yang terpisahnya itu kuncupnya saja, kuncup. Ngerti? Kuncupnya laki-laki. Yang dibuang apa tuh? Yang dibuang apa? Disunat. Kuncupnya bukan helmnya. Kalau helmnya mah kan utuh lah, helmnya kan gini ya helmnya ya. Nah yang bungkus helmnya bungkusnya, misalnya yang bungkus helmnya mencelat, diambil, nggak batal tuh mah. Batal itu kalau nyambung. Sama perempuan pun kacang, kalau megang kacangnya masih nyambung dengan bibir batal. Tapi kalau kecelakaan jeger kacangnya doang mencelat, ini kacang apa kayak gini? Berarti diambil kacangnya doang, nggak batal tuh mah. Ya, karena kacang itu bisa bernilai ya kalau nyambung dengan bibir. Wis lah gitu. Itu jelas ya, jelas. Lanjut. Atau megang dubur. Dubur di sini multaqal manfaat. Yang lubang terusan, lubang itu nih yang kasar-kasar. Maka tidak batal kalau memegang lipatan bokong. Bukan lipatan. Tidak batal memegang dalamnya bokong. Tadi bool dipegang nggak batal. Ya, batal. Baun sayanin dan memegang telur. Laki-laki telurnya dipegang nggak batal. Duduk. Tapi jangan sampai nggak batal kalian pegang, awas jangan. Karena di kitab Fathul Mu'in ada yusanu ya nahwa masal anati, disunahkan yusanul wudu'u nahwa masal anati, disunahkan berwudu ketika setelah memegang telur, memegang ini tadi tuh yang itu ya, ini sunnah.
Kemudian gak batal lagi megang anak rambut kabupaten. Ya wis. Ini rambut ini nih, rambut yang tadi tuh, rambut ibu kota lah, udah ibu kota negara tuh. Megang rambutnya doang gak batal. Atau memegang rambut yang tumbuh di atas dakar. Dakarnya banyak rambutnya. Iya. Dipegang rambutnya doang. Iya, dikelinting gak batal. Nggak batal. Atau rambut di atas parji. Ya nggak batal. Rambutnya doang tapi. Awas nih. Baik itu megang punya sendiri atau megang punya orang lain, batal. Meskipun yang dipegang itu anaknya sendiri, batal. Meskipun yang dipegang itu adalah mayit, batal, ya. Meskipun dipegangnya dengan apa? Dengan dalamnya telapak tangan atau dalamnya jari-jari tangan, ya. Dalamnya jari-jari tangan. Kalau ini mah enggak, ya. Pak, berarti yang dipegangnya batal nggak Pak? Ya batal. Yang dipegangnya batal, yang megangnya batal. Siapa yang megang? Yang dipegang siapa? Kabiron, besar. Ya, besar. Adam yang dipegang itu jalan depan, jalan belakang. Ausogiron atau kecil. Baik besar maupun kecil, ya. Kecil meskipun anak yang baru lahir 1 hari, ya. Maksudnya itunya yang dipegangnya tuh, dipegangnya mau besar mau kecil, ya. Meskipun anaknya sendiri, meskipun mayit, ya. Itu ya, nggak jelas. Kalau megang seperti itu batal. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perkara membatalkan wudu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, yang jelas ya. Tuh, salah satunya, meskipun salah satunya itu adalah orang yang dipaksa atau salah satunya itu mayit, bersentuhan dengan mayit, batal. Kalau wudunya mayit nggak batal. Misalnya bersentuhan dengan jin, kan kemarin sudah dijelaskan kan, jin itu bisa berubah bentuk. Yadharu bisa mendohirkan. Bisa jin mah berubah seperti kita, bisa. Apa Bapak mau ceritain dulu orang yang nikah dengan jin? Gak usah lah, kelamaan. Usah, nanti aja. Di lain waktu saja. Nanti nggak hatam-hatam ininya. Ini banyak masalahnya. Ya. Terus dua-duanya itu besar. Besar di sini adalah, di sini bukan balik, bukan, tapi al-mustaha, orang yang dipengen. Ngerti dipengen? Yang mengandung syahwat. Kalau dipegang itu ser, ngerti ser? Ser. Bapak megang Sabila, ser, kan kerasa ser. Tapi kalau Bapak megang bayi kan biasa aja ya. Seperti anaknya Bu Ella diciumin berapa kali juga nggak nimbul syahwat. Tapi kalau yang dicium ibunya beda lagi, ya nggak? Kan beda lagi tuh. Contoh, bilang Pak Yogi, ini ketahuan nih, rekam. Oke, ulang lagi. Apa namanya? Jadi kalau misalnya yang masih bayi enggak. Tapi di sini tabaan yakinan lidawati tibai salima walau sobiyan. Meskipun anak kecil, tapi anak kecil ini yang mengandung syahwat, artinya secara umum dia sudah, kalau dipegang itu mengandung unsur syahwat. Dalam kitab Fathul Mu'in di sana lebih jelas lagi, sudah kesepakatan ulama di sana, kalau yang 7 tahun itu jatuh syahwat. 7 tahun. Kalau yang 6 tahun masih ikhtilaf. Ada yang belum mikir jatuh syahwat, ada yang sudah. Ini aja lah Jakia, anak bapak 8 tahun. Anak bapak 8 tahun. Belum balik, telanjang. Ya enggak? Kalau ketemu dengan Thomas LB gitu kan. Jengkelnya ke bapak dimarahin. Enggak boleh. Ya, itu AA bilangnya.
nggak mau, Mas LP, I love you, cina. Aduh, itu anak bapak ya, anak bapak. Nah, anak bapak tuh begitulah. Kalau kesini kan lapor pulangnya. Gak mau tetenya jahat. Istri bapak marah loh, istri bapak marah. Siapa sih yang ngejahatin? Samperin. Ya jangan ini, biasanya Jakianya yang ngeduluin. Jakia tuh bapak kalau perhatiin kalau lihat anak santri tuh ya, itu masalahnya tuh. Jadi anak-anak pada gemes, pada pengen Jakia ompong, Jakia iya gemes. Oh paham, gemes itu tuh. Tapi istri bapak kan beda. Itu jangan begitu. Anak kecil pulang ngadu nangis jangan. Jadi istri bapak mah risihnya tuh risih nangis gitu loh. Jadi niat mah orang tua pengen ke musola dekat dengan pondok, jadi nggak jadi lagi, jadi pundung gara-gara dipoyokin gitu. Kalau bapak mah nggak jadi masalah. Bapak paham kalian mah gemes itu. Tapi bapak kan ngebelain kalian, bapak ngebelain anak santri nih. Itu tuh teteh sama atuh apa tuh ngebelain ompong, mang bener ompong. Coba nyengir. Kan ompong anak bapak ya. Gak mau bilang ompong. Saya, kan belum balik ya. Nah seperti Jakia nih. Kalian lihat Jakia telanjang, ser nggak kira-kira umur segitu? Ayo, ya. Kira-kira udah ser belum itu? Kayaknya sudah ya. Udah besar sih. Meskipun belum balik, nah itu jatuh syahwat. Nah kalau udah lihat Jakia telanjang itu udah ser, nyentuhnya awas hati-hati, membatalkan. Ya. Kan kita patul muid mah 7 tahun batal. Jadi udah 8 tahun, hati-hati. Aja bapak ketika dulu ngajar pesantren kilat di masjid itu nggak boleh salaman, kecuali hanya ya nggak boleh salaman lah. Ya apalagi ini mau udah jebrot kape ini udah sawangan ini mana bahasanya. Sawangan. Bes. Mau laki-laki mau perempuan, pokoknya yang zatu syahwat ya, yang mengandung unsur syahwat, dikepengen. Ajnabiyain dan dua-duanya bukan muhrim, artinya yang apa? Yang tidak halal dinikah. Bersentuhan kulitnya itu tanpa adanya penghalang, tuh ya. Maka tidak batal kalau bersentuhan dengan adanya penghalang meskipun tipis. Misalnya ada penghalang 1 helai, nyentuh kainnya nggak batal. Ya. Termasuk juga, awas nih, termasuk juga orang misalnya nih ada orang nggak mandi-mandi, telanjang, orang gila lah katakanlah ya, sampai debunya itu menutupi kulitnya. Ya setengah senti lah, jadi apa tuh ya, jadi tanah setengah senti, tutupi kulitnya. Megang itu bukan kulitnya tapi megang debu yang sudah jadi tanah, udah setengah senti, itu jadi penghalang, itu artinya nggak batal. Tuh di sini tuh sampai debu yang menutupi kulit yang kumpul itu nggak batal ya, megang itu. Tapi kalau misalnya megang keringat, yang ini nih, orang yang keringetan ya batal. Kalau cuma keringetnya aja yang netes, ke sini ya enggak. Tapi kalau kita megang orang yang keringetan ya batal. Terus bola ya, semuanya baik yang dipegang dengan yang dipegang sama saja batal. Ya, kedua-duanya batal. Kecuali dupron, di sini bacanya dupron boleh, dufuron boleh, dipron boleh, difiron boleh, atau bacanya adfuron boleh, ya, boleh. Yang dipegang itu adalah kuku. Nah, kukunya doang dipegang, nggak batal. Atau yang dipegang rambut, nggak batal. Atau gigi, yang bang. Nah. Coba yang, togos enggak yang? Enggak batal, giginya doang. Dan setiap
apa-apa yang tumbuh, apa tuh tulang yang tumbuh yang dohir, pokoknya bentuk tulang itu nggak batal. Kenapa sih nggak batal? Karena tidak adanya keenakan di dalam memegang. Ada syahwatnya nggak? Megang ini kan nggak ada, iya nggak? Nggak ada. Yang ini nggak ada syahwatnya. Lintifa'il ladatil lamsi, karena nggak ada ladat, nggak ada nikmatnya memegang. Karena ini kan kuku, nggak ada rasanya, nggak ada. Tuh. Terus nah, atau bagian yang terpisah tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, tapi di sini nih, ini ada anjurannya nih. Tadi seperti inayah nemu torpedo, ulangi lagi nih. Inayah nemu torpedo ya. Dipegang kan batal ya. Inayah itu wajib untuk menguburkan. Kubur, karena bagian itu adalah bagian yang harus dikubur dengan jasad yang lain. Di sini harus tuh. Muwarotuhu fil ardi, harus untuk dikubur bagian yang terpisah itu. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah di syarat tadi udah ya. Hei, jadi apa diulang lagi? Perkara yang batal wudu satu, sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan, jalan belakang, baik yang angin atau yang berupa angin, yang tidak berupa angin, baik sukro ataupun apalah itu ya. Yang kedua, hilang akal, baik tidur atau selain tidur, gelo, mabok, nah banyak. 3, memegang kubur atau dubur dengan telapak tangan atau jari-jari tangan yang dalam ya, bagian dalam. Nah, terus 4, bersentuhan 2 kulit, laki-laki perempuan yang dzatu syahwat ya. Itu. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat yang pertama adalah mengetahui waktunya sholat dengan yakin. Awas nih, dengan yakin. Mengetahui dengan diri sendiri dengan cara melihat sendiri, menyaksikan ya. Menyaksikan, oh ini matahari udah segini, berarti mulai duhur. Matahari segini, berarti ini ya. Atau dengan kabar orang yang dipercaya, dia telah melihat. Kita nggak lihat langsung tapi dapat alhamdulillah kabar dari orang lain, itu harus boleh, sudah mulai atau sudah memenuhi masuk waktu sholat ya, dengan yakin boleh. Atau dengan cara mendengarkan orang yang adannya orang yang arif, yang ngerti waktu sholat, bukan orang yang adan yang sembarangan. Kan ada juga orang yang latihan adan, ya enggak? Ini orang yang adan ini orang benar-benar orang yang paham waktu sholat. Kita hanya dengar adan aja cukup. Oh udah masuk waktu sholat, ya boleh. Dengan yakin ya, pertama dengan yakin, harus yakin. Kemudian dengan melihat kompas ya. Yang kedua, boleh juga mengetahui waktu sholat dengan ijtihad dengan disandarkan kepada ciri-ciri. Misalnya ciri-ciri ayam jago, suara ayam jago, misalnya begitu ya. Tapi di sini ayam jago yang memang kita itu ta'ammul, yang benar-benar kita sudah meneliti bahwa dia itu sering berkokok di waktu misalnya subuh ya, kayak gitu. Karena ada beberapa ayam yang berkokok tidak sesuai waktunya. Misalnya pas jam 12 malam tiba-tiba berkokok. Kan katanya kalau jam 12 malam berkokok ada terjadi sesuatu ya. Misalnya ada yang terjadi tabrakan, parabolan jebol, parawan jebol, hilang. Ini mah. Atau ciri-ciri ada mau timbul bencana misalnya, itu biasanya hewan masih tahu. Atau ada lagi, hewan itu menjerit atau
berbicara itu karena mendengar jeritan siksa kubur, iya. Karena yang mendengar jeritan siksa kubur itu adalah hewan. Salah satunya hewan. Kita nggak bisa dengar. Kalau kita dengar jeritan siksa kubur, Paso Iko, kita pasti pingsan. Karena saking kencengnya jeritan siksa kubur. Untung yang dengar bukan kita, hewan. Itu di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau nggak salah. Apa masih ingat? Kemudian ini kalau diterangkan pelan-pelan banyak ya, banyak. Atau kita mengetahuinya dari khiyatotin, orang yang menjahit, wasianatin, dan orang yang bekerja. Misalnya, contoh nih, saya tuh menjahit segini kodi, misalnya satu kode itu, misalnya 3 kodi saya jahit segini itu, ternyata pas subuh selesai. Misalnya nih, saya jahit 3 pakaian, ya, itu langsung beres itu udah masuk waktu isya misalnya. Atau jahit 15, saya jahit ini ternyata setelah 15 udah biasa, udah subuh. Jadi apa tuh namanya, menyandarkan kepada waktu biasa dia menjahit atau waktu dia biasa dia bekerja, seperti itu. Oke, sudah jam 5 kurang ini ya. Paling ini beresin ini aja lah. Beres ini sampai ke sini saja. Jahit terus, tapi harus ta'amul ya. Benar-benar. Tuh ya, terus. Yang ketiga, harus dengan dugaan yang sangat kuat. Mengetahui waktu itu dengan dugaan yang sangat kuat. Secara batin ya. Sangat kuat. Dari taklid mujtahid. Tingkatan mengetahui sholat itu adalah ada 3. Tadi yakin, ijtihad, golabatidon, dugaan kuat. Ini 3 nih harus. Kalau nggak yakin, ijtihad. Kalau nggak ijtihad, dugaan. Maka barang siapa yang sholat dalam keadaan ragu-ragu, meskipun itu sudah masuk waktu sholat. Contoh, misalnya kita nggak ada jam, nggak ada apapun lah. Kita ragu-ragu nih, belum itu ya, belum ini ya. Tapi kita nggak yakin, nggak ijtihad, nggak dugaan yang kuat, sholat aja. Tapi ragu-ragu. Meskipun itu benar waktu duhur, sholatnya nggak sah. Lam tasiyah sholat duhur. Sebaliknya, misalnya nih, saya yakin nih, udah benar nih, masuk waktu sholat. Udah yakin, beryakin. Ternyata belum masuk. Pokoknya secara diketahui lah, faktanya belum masuk. Tapi dia yakin itu sudah masuk waktu sholat. Selama tidak ada yang ngasih tahu nih, nggak ada yang ngasih tahu nih ya, dia yakin tetap sholatnya sah meskipun tidak pada waktu. Misalnya nih kurang semenit lagi, misalnya itu kurang semenit lagi atau kurang 2 menit lagi, tapi dia yakin sholat dalam keadaan yakin masuk waktu sholat, itu sholatnya sah. Tapi kalau ada yang ngasih tahu, tadi itu kurang 2 menit belum masuk sholat, ya wayahna sholatnya balik deh, ngulang lagi. Kalau dia ngasih tahu ya, ulang lagi. Itu saja. Wal miswab al-Fatihah. Rabbana jabi alaihi wa ta'ala. Rabbana ya zal karam ya wahiban kullani hadza abi ni'mal abu min ajli dzakam yata'abu ummi kadza an'im minha man misluha fi fadliha barikuma ya Rabbana wafadhuma dawman lana ya Rabbana amin 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 ya Rabbal alamin amin
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.